Kita mulai. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, kepada para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat Allah. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, selamat menjalankan ibadah sholat isya yang bisa juga nanti dilaksanakan selepas dari perkuliahan ini. Dan yang kedua, alhamdulillah tentunya selamat kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa bertatap maya pada malam hari ini terkait tentang tugas kita kuliah, yang mana tentunya dalam kesempatan ini adalah pertemuan yang ke-7. Semoga Allah berikan kepada kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam kita, bisa menyelesaikan perkuliahan kita sampai nanti satu semester akan perkuliahan ini, dan saya berharap mahasiswa semuanya bisa lulus dengan mendapatkan nilai yang tentunya membanggakan bagi kita semuanya. Saudara sekalian yang berbahagia, sebelum saya mulai, mungkin ada yang ingin saudara tanyakan terlebih dahulu. Silakan. Terkait tentang perkuliahan dan sebagainya. Belum ya, kita lanjutkan dulu itu. Lanjut ke materi kita, saya akan share materi. Pembahasan materi kita kali ini adalah tentang moderasi beragama. Uh, pada materi yang ketujuh ini, ini tentang pentingnya moderasi beragama. Bisa dilihat tentang share saya. Ini sudah saya upload pada perkuliahan kita. Mungkin saudara sudah bisa membacanya juga ya. Tujuan perkuliahan tentunya diharapkan mahasiswa mampu dan memahami tentang salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme, yaitu dengan adanya moderasi beragama. Konsep-konsepnya, masyarakat Indonesia dalam negara kesatuan Republik Indonesia memiliki keragaman, mencakup beraneka ragam etnis, bahasa, agama, budaya, dan status sosial. Keberagaman dapat menjadi kekuatan terpadu yang mengintegrasikan masyarakat, tapi juga dapat menjadi penyebab konflik antar budaya, ras, suku, agama, dan nilai dalam kehidupan. Keanekaragaman budaya multikultur adalah perilaku budaya yang ditimbulkan oleh persinggungan berbagai budaya dan interaksi berbagai individu dan kelompok. Peristiwa alam dengan gaya hidup yang berbeda dan spesifik. Keragaman budaya, latar belakang keluarga, keragaman agama dan etnis saling mempengaruhi dalam masyarakat Indonesia. Mukliana mengatakan dalam pertukaran horizontal antar komunitas, konflik antar suku masih terjadi di berbagai daerah, mulai dari stereotip dan prasangka dan diskriminasi antar suku hingga konflik terbuka dan pembantaian antar suku hingga
memakan korban jiwa. Persaingan antar suku tidak hanya terjadi di masyarakat, tetapi juga antar elit politik, bahkan ulama untuk menduduki tempat di berbagai institusi. Dalam masyarakat multikultur, interaksi sama manusia cukup tinggi intensitasnya, sehingga kemampuan sosial warga masyarakat dalam berinteraksi antar manusia perlu dimiliki setiap anggota masyarakat. Kemampuan tersebut menurut Curtis mencakup 3 wilayah, yaitu affiliation, kerjasama, cooperation and resolution conflict, kerjasama dan penyelesaian konflik, fitness, care and acquisition, empathic skill, keramahan, perhatian, dan kasih sayang. Menurut Curtis tahun 1988. Perbedaan suku, agama, bahasa, dan keragaman nilai dalam kehidupan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai konflik. Merebaknya kekerasan antar kelompok secara sporadis di berbagai wilayah Indonesia telah menimbulkan konflik sosial yang menunjukkan betapa rapuhnya rasa persatuan yang terjalin dalam negara bangsa Indonesia. Betapa seriusnya prasangka antar kelompok dan betapa rendahnya saling pengertian antar kelompok. Konflik kekerasan di Indonesia seringkali berakhir dengan bencana kemanusiaan dan seringkali berkembang dan meluas dalam jenis dan partisipan. Hal ini membuat proses penyelesaian konflik memakan waktu yang lama dan membawa kerugian sosial, ekonomi, politik yang sangat besar. Tentunya, saudara sekalian, bagaimanapun banyaknya perbedaan antara kepentingan, baik itu masyarakat biasa maupun elit politik, hari ini, bulan ini tentunya, minggu ini ya, kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita sudah mempunyai presiden yang baru. Tentunya kita punya harapan yang baru ya. Dan syukur atas pelantikannya Pak Prabowo, tidak ada konflik yang terjadi ya. Saya lihat seperti itu ya, karena di media berita, alhamdulillah bangsa ini menunjukkan sikap keamanannya. Walaupun tadi itu banyak kepentingan-kepentingan kelompok, golongan, atau elit politik yang antara satu dengan yang lainnya punya kepentingan masing-masing. Tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan adanya kepemimpinan yang baru ini membawa warna bangsa yang baru, tujuan yang baru, tentunya adalah kemakmuran bangsa Indonesia. Oke, lanjutnya, berdasarkan masalah yang datang dan pergi ini, Indonesia mungkin berbeda dalam situasi darurat yang rumit. Konflik dan kekerasan telah memasuki semua bidang masyarakat. Selama ini, faktor pemicu perilaku kekerasan seringkali menjadi sumber konflik yang salah penanganan. Konflik adalah sumber kekerasan karena di balik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang belum terselesaikan. Konflik telah mencapai tingkat kekerasan yang dapat ditentukan karena konflik tidak ditangani dengan baik atau diabaikan. Sutanto 2005, budaya kekerasan menitik beratkan pada konsep konflik sebagai sabotase atau sabotas. Konflik dipandang sebagai perjuangan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, menang dan kalah, untung dan rugi. Jika perbedaan konflik dipandang negatif dan diselesaikan secara kompetitif, maka konflik dapat dianggap sebagai penyebab kekerasan yang wajar. Oleh karena itu, perlu kerja keras untuk menangani konflik secara lebih serius, guna menciptakan perdamaian sosial
Dalam konteks sosial, beberapa kontrol terhadap perilaku yang bertentangan ditegakkan secara ketat, tetapi beberapa mengembangkan metode pendidikan, misalnya dalam pendidikan, 3 metode pendidikan biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik siswa, yaitu yang pertama pendidikan perdamaian yang dikombinasikan dengan kurikulum sekolah. Ya, bagaimana sekarang ini mungkin yang eh, sedang hangat-hangatnya di sekolah itu adanya ada apa ya namanya perundungan dan sebagainya, diskriminasi dan sebagainya. Itu mungkin termasuk bagian dari penanganan konflik itu sendiri. Yang kedua, latihan resolusi konflik yang konstruktif. Kemudian adanya mediasi dan negosiasi teman sebaya. Ini menurut Christine Musbacher 2003. Model resolusi konflik yang efektif antara lain meningkatkan pemahaman siswa tentang resolusi konflik yang konstruktif, lebih prososial, dan mampu menghindari menjadi korban kekerasan menurut Lauren Finkelstein-Beth 2001. Nah, ini bagi penyuluh agama, nah, karena kan punya peran di sana sebagai pelayan publik, fenomena keragaman budaya menurut menuntut mereka untuk memahami pengetahuan dan kesadaran multikulturalisme sehingga mampu menghadapi perbedaan. Betapapun perbedaannya kelompok sasaran, penyuluh perlu meningkatkan kesadarannya, memahami sepenuhnya keragaman budaya dan memahami bentuk-bentuk diskriminasi, stereotip, dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat multikultural diharapkan menjadi agen promotor. Di sini berarti tadi ada penyuluh agama ya. Diharapkan menjadi agen perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan berkonsultasi dengan pihak terkait untuk meningkatkan keharmonisan kelompok sasaran. Dengan semakin meningkatnya tuntutan pelayanan publik dan berbagai kelompok masyarakat, maka cakupan pelayanan yang dihadapi penyuluh semakin luas. Oleh karena itu, multikulturalisme perlu dipahami agar dapat berperan lebih besar dalam pelayanan publik. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka fokus kajian adalah kesadaran dan pemahaman tentang keragaman budaya dan moderasi beragama pada masyarakat Indonesia yang multikultur. Kemudian pembahasan radikalisme memiliki beberapa arti, antara lain satu, berasal dari bahasa Latin radik yang berarti akar, pangkal, bagian bawah, atau bisa juga berarti menyeluruh, habis-habisan, dan amat keras untuk menuntut perubahan. Menurut Ziekonsis Oxfordshire 1987, radikal memiliki arti akar atau sumber atau asal mula. Pada bagian 3, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia KBBI, radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim terhadap aliran politik. Kemudian menurut Horace M. Kallen, radikalisme memiliki kepercayaan yang kuat akan kebenaran ideologi atau program yang mereka bawa. Dalam gerakan sosial, kaum radikalis memperjuangkan keyakinan yang mereka anut. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa radikalisme adalah suatu paham atau aliran yang memiliki kepercayaan yang kuat terhadap ideologi atau paham yang mereka anut, yang menggunakan kekerasan atau sikap ekstrim untuk mencapai tujuan hal-hal yang mereka anut tersebut. Tentunya, gerakan radikalisme itu bukanlah gerakan yang muncul dengan begitu saja
tetapi muncul karena adanya suatu latar belakang yang disebabkan oleh faktor-faktor, di antaranya adalah faktor kultural. Faktor ini terjadi karena di dalam masyarakat sering ditemukan usaha-usaha untuk melepaskan diri dari jejaring kebudayaan tertentu yang tidak dianggap sesuai. Kultur ya. Kemudian faktor kebijakan pemerintah. Radikalisme umumnya terjadi akibat ketidakmampuan pemerintah untuk bertindak dalam memperbaiki situasi ataupun keadaan. Akibat berkembangnya kemarahan, serta frustasi kelompok orang yang terjadi akibat dominasi, baik itu ideologi, militer, maupun ekonomi oleh negara-negara besar. Ada karena faktor sosial dan politik, adanya pandangan yang salah tentang satu kelompok yang dianggap sebagai kelompok radikal. Konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal menggunakan cara kekerasan dalam menentang serta membenturkan kelompoknya dengan kelompok lain. Dalam hal ini, kaum radikal menganggap bahwa kelompok tersebut tidak diuntungkan oleh sejarah sehingga menimbulkan perlawanan terhadap kekuasaan yang mendominasi kelompok itu. Umumnya dengan menggunakan bahasa serta simbol tertentu untuk mencoba menyentuh emosi dan sebagian publik untuk ikut dalam perlawanannya. Nah, ini kan sejarah reformasi bangsa ini kan juga uh, pernah dialami oleh bangsa ya. Bagaimana runtuhnya rejim Orde Baru, kemudian muncul uh, zaman reformasi dan sebagainya ya. Itu bagian dari faktor sosial politik tadi itu. Saudara sekalian, lalu agar kita dapat menghindari radikalisme, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Apa ciri-ciri dari radikalisme itu? Di antaranya adalah anti Pancasila. Ada pemahaman atau oknum-oknum tertentu yang menggunakan kata-kata anti Pancasila untuk menyerang lawannya. Bahkan kadangkala yang menyatakan dirinya sebagai Pancasilais, tapi tidak menunjukkan sikap yang Pancasilais, gitu. Bisa jadi anti Pancasila, kemudian ada anti kebinekaan, anti NKRI, anti Undang-Undang Dasar 1945, umumnya menggunakan cara kekerasan untuk mendapatkan keinginan serta tujuannya. Nah, makanya sebagai intelektual mahasiswa, kita jangan terprovokasi atau mengikuti hal-hal yang semacam itu. Memiliki sikap fanatik, merasa benar sendiri dan menganggap sesuatu yang berbeda itu salah. Sikap intoleran terhadap sesuatu yang berbeda dari paham atau keyakinan orang lain. Nah, itu ya ciri-ciri paham radikalisme itu. Salah satu solusi dalam menghadapi radikalisme yaitu dengan adanya moderasi beragama. Nah, ini makanya kita diajarkan di dalam mata kuliah pendidikan Islam itu ada moderasi beragama. Secara etimologis, moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Arab, moderasi dikenal dengan kata wasyatiyah, yang berarti memiliki padanan makna tawasud, yaitu tengah-tengah. I'tidal itunya artinya adil dan tawazun artinya berkembang, berimbang, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa moderasi secara etimologi merupakan tengah-tengah, tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Secara terminologi, moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktek agama lain yang berbeda kepercayaan atau inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Secara histori, moderasi merupakan budaya keagamaan plural dan multikultural yang di mana sesuai Pancasila yang menyandingkan budaya, bernegara, dan agama.
Menurut Quraisy Shihab, dalam moderasi beragama memiliki pilar-pilar penting dalam mengimplementasikannya, yaitu sebagai berikut: adanya keadilan, kesamaan hak untuk berjalan lurus dan sikapnya selalu menggunakan ukuran yang sama, bukan ukuran ganda. Keseimbangan, terdapat keberagaman bagian dengan tujuan tertentu dengan syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dan kemudian ada sikap toleransi. Sikap memberi ruang dan tidak mengganggu hak orang lain untuk mengekspresikan keyakinannya dan mengeluarkan pendapat walaupun berbeda dengan apa yang kita yakini. Kemudian, moderasi beragama memiliki macam-macam bentuk, terbagi menjadi 3, yaitu ada moderasi pikiran, kemampuan memadukan antara teks dan konteks. Moderasi gerakan mengajak pada kebaikan dan menjauhkan diri dari kemungkaran, relasi dengan prinsip perbaikan dengan cara yang baik pula. Jadi misalkan ada gerakan-gerakan mahasiswa yang tujuannya untuk mengkritisi terhadap kebijakan pemerintah misalkan, tetapi dilakukan dengan cara yang baik. Kemudian ada moderasi perbuatan, penguatan relasi antara agama, tradisi, dan kebudayaan masyarakat setempat yang menimbulkan dialog dan menghasilkan kebudayaan baru. Moderasi beragama sendiri memiliki beberapa ciri yang dapat kita ketahui, yaitu tadi itu ada yang namanya sikap tawasud yang mengambil jalan tengah, yaitu pemahaman dan amalan yang tidak ifrat, berlebihan, dan beragama yaitu bagaimana antara aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi, yaitu tawazun, ya, keseimbangan. Kalau tawasud tadi itu tengah, berlebihan di dalam beragama dan tafrid, mengurangi ajaran agama. Kemudian yang kedua, tawazun, berkeseimbangan, yaitu pemahaman dan pengamalan agama secara seimbang yang meliputi semua aspek kehidupan, baik duniawi maupun ukhrawi. Tegas dalam menyatakan prinsip yang dapat membedakan antara inhira yang artinya penyimpangan dan ikhtilaf yang artinya perbedaan. Yang ketiga adalah itidal, lurus dan tegas, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional. Tasamuh atau toleransi, yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Musawah, yang artinya egaliter, yaitu tidak bersikap diskriminatif pada yang lain disebabkan perbedaan keyakinan, tradisi, dan asal-usul seseorang. Surah, musyawarah, yaitu setiap persoalan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat dengan prinsip menempatkan kemaslahatan di atas segalanya. Islah, reformasi, yaitu mengutamakan prinsip reformatif untuk mencapai keadaan lebih baik yang mengakomodasi perubahan dan kemajuan zaman dengan berpijak pada kemaslahatan umum, maslahah ammah, dengan tetap berpegang pada prinsip muhafazah ala al-qadimal salih wa al-akhzu bil al-jadidi al-aslah. Melestarikan tradisi yang masih relevan dan menerapkan hal-hal yang baru yang lebih relevan. Kemudian ada aulawiyah, mendahulukan yang prioritas, yaitu kemampuan mengidentifikasi hal ikhwal yang lebih penting harus diutamakan untuk diterapkan dibandingkan dengan yang kepentingannya lebih rendah. Tahu wa ibkar, dinamis dan inovatif, yaitu selalu terbuka untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Demikianlah konsep yang ditawarkan oleh Islam tentang moderasi beragama di Indonesia, sehingga konsep tersebut diharapkan mampu untuk diterapkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa di Indonesia ini ke arah yang lebih baik.
tidak ada diskriminasi dalam keberagaman. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan perubahan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, sikap ekstrim dalam aliran politik, sedangkan moderasi memiliki arti sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri, eksklusif, dan penghormatan praktik agama lain yang berbeda kepercayaan, inklusif, yaitu dengan mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktek beragama. Moderasi beragama merupakan konsep yang diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh umat Indonesia, umat beragama Indonesia, sehingga tercipta kerukunan intraumat beragama, antar umat beragama dan antar umat beragama dengan pemerintah, dan membangun sikap moderasi beragama pada dasarnya adalah menanamkan adab dan akhlak yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu dapat pula mempertajam ilmu dengan baik itu ilmu agama atau duniawi. Pembentukan sikap moderasi ini juga dapat dilakukan dengan memperluas relasi sehingga memahami dengan betul arti perbedaan. Di era modern, paham-paham radikal dapat terinternalisir dengan konsep moderasi beragama. Islam menjadi satu contoh dalam implementasi moderasi beragama. Moderasi beragama menjadi jalan tengah sekaligus sebagai solusi agar tidak terjadi paham yang radikal, bahkan intoleran. Saling hormat dan menghormati antara agama menjadi kunci agar tidak terjadi sekat dan perbedaan sekaligus sebagai identitas yang harus dimiliki antar umat beragama. Ya, itu saudara yang bisa saya sampaikan tentang moderasi beragama. Itu kita lebih luaskan lagi terhadap hal ini, diskusi kita ya tentang moderasi beragama. Silakan saudara yang ingin bertanya, ingin berpendapat, atau pertanyaan apa yang lain terkait tentang kuliah, boleh. Silakan, sambil kita tunggu ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum saya absen ya. Pekan depan kita sudah UTS ya, soalnya tentu terkait materi yang sudah kita ajarkan dari modul 1 sampai pada modul 7 ini. Dan tentunya selama perkuliahan berlangsung ini ada evaluasi yang terkait absensi, ada juga yang terkait tentang tugas ya, ada TB1 yang mungkin belum saudara kerjakan, maka segera mungkin ya untuk dikerjakan, dikirimkan di kuliah online ya adanya. Ada Google Drive yang sudah disiapkan kemarin, bisa dijadikan dipahami bagaimana tugasnya itu, membuat makalah ya, tidak salah, bisa melakukannya perkuliahan ini dengan benar. Dan salah satu syarat dalam mengikuti UTS kan diantaranya bagaimana kewajiban saudara harus juga dilakukan terkait tentang kuliah. Oke, silakan Mas Alamsah. Ada yang mau tanya nih Mas Alam. Izin Pak, ada beberapa poin yang ingin saya tanyakan Pak. Sebelumnya izin Pak, yang pertama saya tadi izin telat sekitar 15 menitan Pak. Untuk absennya mungkin nanti saya minta diulang Pak. Terus yang kedua Pak, mengenai UTS Pak, karena
sialnya saya setiap UTS ataupun UAS itu selalu ada dalam pekerjaan atau shift malam, Pak. Izin Pak untuk metodenya apakah tulis tangan atau menggunakan dokumen PDF dan sebagainya kira-kira begitu, Pak. Izin Pak jawabannya, Pak. Ya, oke. Mas Alamsyah, jadi untuk perkuliahan kita terkait tentang UTS, UTS-nya online kan ya. Jadi misalkan berbarengan dengan aktivitas pekerjaan dan sebagainya, saudara masih bisa mengikuti uh, untuk bisa mengerjakan soal-soal UTS-nya itu dengan benar. Saya tidak membebankan kepada saudara, apalagi harus diketik, harus ditulis tangan dan sebagainya. Bisa saja saudara melakukannya uh, cukup dengan berupa PDF atau di Word, silakan. Nah, itu yang terpenting, uh, jangan sampai terlambat dalam mengumpulkan jawaban gitu. Yang jadi kendala kan gitu. Karena bekerja kadangkala ada keterlambatannya dalam pengumpulan uh, jawaban UTS-nya, itu bisa terjadi. Maka diperhatikan itu. Uh, Boleh nanti bagi teman-teman yang uh, berbarengan dengan kerjaan atau lembur sebagainya, nanti informasi juga kepada Bapak, bisa untuk apa ya, soal itu bisa dilihat mulai pukul 7, 19.00. Jadi saya berikan waktu 100 menit itu ya selesai 24.05 ya. Maka saya berharap tidak ada mahasiswa yang tidak ikut. Walaupun mungkin mohon maaf tadi itu ada yang mungkin kewajibannya belum terpenuhi misalkan. Usahakan semuanya bisa ikut sehingga tidak ketinggalan. Dan terkait tentang kewajiban, ya saudara lakukan sendirilah seperti apa. Saya berharap semuanya mahasiswa saya kurang lebih dari 41 atau 45 ini semuanya lulus, semua siap mengikuti perkuliahan. Bagaimana caranya? Kita harus berusaha sekuat tenaga kita, dengan kalau perlu dengan cucuran keringat dan berdarah-darah untuk bisa menyelesaikan kuliahnya. Itu yang harus dilakukan. Jadi Anda luar biasa ya, saudara luar biasa di tengah kesibukan saudara kuliah, di sana dituntut juga untuk bekerja. Yang terpenting adalah bagaimana komunikasi saudara dengan dosen, komunikasi saudara dengan atasan di kantor supaya tidak berbenturan ya. Semuanya perlu dipahami. Yang terpenting kuncinya adalah komunikasi. Apabila dikomunikasikan, insya Allah semuanya akan menjadi aman, tidak ada masalah. Walaupun sesibuk apapun kerjaan kita, maka akan bisa kita selesaikan. Oke, Mas Alamsyah, mungkin itu ya yang saya sampaikan terkait tentang bagaimana UTS saudara di dalam kondisi saudara masih bekerja. Nggak apa-apa, semangat. Terus kemudian, ya, Baik Pak, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi intinya ya tanpa harus tulis tangan bisa ya Pak ya? Oke bisa. Pak, terima kasih Pak. Justru kalau menulis tangan, kasihan kalau justru Anda repot ya. Jadi saya mencari uh, kemudahan saja buat para mahasiswa ini. Ada Mas Muhammad Ramadan, Pak maaf saya izin baru masuk karena sambil bekerja. Oke Mas, selamat. Ada Selamat Mas malam, Jaya Pak. Amin, ya malam. Silakan Mas. Mohon maaf, Pak. Mohon arahan, mohon penjelasan yang mana saya ngikutin tetap maya kuliah sama Bapak baru kali ini. Sebelum-sebelumnya saya ikut ini, Pak. Mohon maaf, salah link Ibu Titin, Pak. Ada 2 kali atau 3 kali gitu, Pak. Tetap maya, Pak. Eh, ternyata beda dosen gitu, Pak. Mohon maaf untuk itu, Pak. Dengan Muhammad Saiful, Pak. Iya oke. Ya itu sampai sampai sama dosennya nggak kenal ya.
Ya Mas, alhamdulillah. Hari ini kok nggak salah Mas. Siapa yang memberitahu? Kita langsung buka di link ini Pak Kulon nih Pak, karena sebelumnya kan ada grup ini Pak, grup teknik sipil gitu. Kita ambil di situ loh, ternyata kok saya cocokin dengan di Kulon beda gitu. Oh, ternyata beda dosen gitu. Mohon maaf itu Pak. Iya, oke. Kemudian, jadi apa ya? Informasi perkuliahan ini, link ini selain di Kulon ada di grup email ya, grup di Undira itu ada ya. Jadi Grup kelas mohon maksudnya di Pak. ya grup kelas. Kita di grup kelas di apa Mas itu yang informasinya? Siska Pak, Siska. Oh di Siska. Bukan di Siska. Saya suka kirim di eh, grup Google ya. Google ya. Google Chat, Grup Pak. Google ini Chat. Google Chat. Ya, ya, oke ya Google Chat. Ya. Jadi harus ikut aktif juga di sana Mas. Mas Saiful kalau belum masuk ya harus masuk di sana supaya tahu. Makanya Oh ada ya di Pak, Google Chat, ada di chat Pak ya. ada di kita grupnya hanya satu saja ya, hanya di grup Google Chat doang. Tidak ada grup WA. Memang kampus kan memang berharap Google memaksimalkan Google Chat saja. Jadi gitu ya. Terima kasih Pak Saiful, Mas Saiful Ya. atas Terima kasih kehadirannya Pak. ya. Ya. Yang penting jangan sampai nanti ini absensinya ya yang bermasalah, takutnya ada yang kurang. Nanti di chat secara pribadi Bapak ya kalau misalkan ada beberapa absen yang terkendala ya. Supaya itu yang harapan saya kan tadi semuanya bisa lulus semuanya. Jangan sampai gara-gara salah perkuliahan mengakibatkan absensinya kosong, dianggap alfa gitu ya. Oke, kemudian ada Mas Zulfianus. Izin Pak, saya tadi terlambat. Oke Mas, tidak apa-apa. Mungkin ada lagi yang saudara tanyakan. Ayo, monggo silakan. Dilihat dia juga absensinya pertemuan keberapa yang kosong supaya nanti bisa terpenuhi. Ya, di antaranya salah satu syarat biasanya saya berikan tugas saudara mencari jurnal atau mencari meresum tugas itu mungkin seperti itu. Oke, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Untuk soal-soal itu ada 5 soal yang bisa. Oke, Mas Galih, silakan Mas Galih. Enggak Pak, barusan mau tanya tentang soal tapi Bapak udah barusan ngomong Iya. soal UTS. Oh, iya, oke. Soal UTS itu ada 5 soal ya, Mas. Intinya eh, sesuai dengan materi yang sudah kita sampaikan. Di antaranya bagaimana pendidikan agama Islam di perguruan tinggi, bagaimana tentang kitab suci kita, Al-Quran itu seperti apa fungsinya. Nah, ya, pokoknya saya yakin sesuai dengan diskusi-diskusi di forum, saya lihat saudara banyak referensi-referensi yang saudara baca ya. Kalau nilai-nilai di forum itu usahakan uh, komentarnya lebih banyak lah. Ya mungkin maaf ya, sekarang kan menurut saya saudara lebih pinter lah bagaimana supaya komentarnya itu lebih banyak, lebih pantas gitu ya. Terus kemudian uh, itu supaya mendapatkan poin yang lebih tinggi gitu. Nah, jangan komentarnya sedikit, gitu. Setuju dengan pendapat itu misalkan. Diperbanyak lagi lah, mungkin nyari-nyari dulu sebelum kita menjawab. Harapannya apa tadi itu supaya saudara mendapatkan poin lebih, tidak sama dengan poin yang lainnya. Kalau kalau komentarnya sedikit, biasanya ya nilainya sedikit. Nah, karena walaupun ya memang langsung saja poinnya ini Anda jawab, tapi ya ada prolognya dulu lah. Misalkan Anda membahas tentang apa, ditanya tentang apa, ditambah-tambahlah mungkin terkait tentang dalilnya. Kalau perlu ada ayat Quran yang memperkuat terhadap eh, pendapat saudara, itu akan lebih bagus. Maksud saya seperti itu. Jadi eh, evaluasi kita setelah kita melakukan
perkuliahan selama tatap muka online dan perkuliahan online itu selama 7 pertemuan pada malam hari ini kelihatannya nampak ada perubahan yang positif gitu ya. Dalam arti kehadiran para mahasiswa dan keaktifan dalam menyelesaikan tugasnya, mengisi kuis dan pendapatnya di forum, dan tinggal ada satu tuntutan yang harus kita kerjakan ke depannya tentang tugas besar itu ya. Jangan sampai terlewatkan, nah itu harus dipenuhi. Tugas kita ke depan setelah UTS ini, maka TB-nya dilakukan, kemudian dikerjakan, baru konsentrasi nanti di UAS-nya. Jadi yang terpenting kalau saudara semuanya bisa mengikuti aturan yang sudah ada, saya harap, dan mahasiswa saya ini perkuliahan pada malam hari ini, saya mengharapkan semuanya bisa menyelesaikan perkuliahan dengan baik, lulus semuanya gitu harapan saya. Jadi untuk soal, ada 5 soal, poin setiap soal itu ada 20 poinnya. Jadi kalau poinnya semuanya 20 ya otomatis 100 yang saudara dapatkan. Nah, tetapi jangan saudara lupa ada penilaian yang itu menurut saya lebih valid ya. Valid itu kelihatan nampak bagaimana keaktifan saudara mengerjakan kuis dan menanggapi forum itu adalah yang hari-hari kelihatan. Kalau mohon maaf, UTS ini kan dalam arti ada juga tadi itu banyak kesibukan dan sebagainya. Pokoknya pas nanti UTS, sudah waktu kita pukul 7, sudah segera dimulai, dan gunakan waktu sebaik-baiknya, jangan sampai tidak dikirimkan. Kalau nanti di kuliah online-nya, itu di asesmen itu bisa dimuat jawabannya di situ, kalau tidak nanti saya kirim Google Drive-nya ya, Google Drive untuk mengirim terhadap jawaban itu. Jangan lupa setiap file berupa PDF atau Word-nya, nama filenya berarti nama mahasiswa dulu, nama lengkapnya, NIM-nya, udah cukup itu. Jangan salah alamat di kelas lain atau di tempat yang lain. Kita mencarinya nanti akan kebingungan. Dikira saudara tidak hadir dalam perkuliahan. Oke, saudara sekalian, masih di ruang Google Meet kita, silakan saudara yang masih mau bertanya silakan. Kalau tidak pun segera nanti akan saya absen. Silakan saya berikan kesempatan untuk bertanya. Sudah cukup kiranya? Kalau sudah cukup, saya coba. Oke, saya coba absensi dulu ya. Karena tadi ada absen yang masih error. Tadi saya lihat error ya. Apakah ini bisa dibuka? Maka kita tunggu dulu. Permisi Pak, mau nanya. Ya, silakan Mas. Soal materi perkuliahan ini. Ya. Jadi sebelum Indonesia merdeka dan baru awal merdeka kan ada gerakan yang namanya NII ya Pak. Dan mereka kan dibubarkan. Apakah mereka itu termasuk gerakan radikal atau apa Pak? Kenapa dibubarkan? Ya, terima kasih Pak. Ya, oke. NII itu negara Islam Indonesia ya, seperti itu ya. Oke. Gerakan itu sebenarnya setelah Indonesia merdeka muncul, Mas. Ada gerakan-gerakan yang kadangkala mereka merubah itu ya, merubah nama dan sebagainya. Ya, bagi
kesatuan dan persatuan umat bangsa ini, gerakan-gerakan itu dianggap sebagai gerakan yang radikalis. Nah, indikasi radikalis itu mungkin tadi itu. Yang tadi itu ada beberapa indikator, diantaranya anti Pancasila, anti NKRI, dan sebagainya itu. Mementingkan kepentingan golongannya dan sebagainya. Kalau saya melihatnya, satu berbicara tentang pertahanan keamanan bangsa ini, maka mereka dianggap sebagai kelompok-kelompok radikal yang mana tujuan mereka menurut pemahaman yang saya tahu ya, mereka ingin menjadikan negara ini menjadi negara Islam Indonesia, misalnya seperti itu. Sementara negara kita bukan berdasarkan agama satu saja, tetapi berdasarkan kebinekaan. Itu yang terjadi. Walaupun tadi itu konflik yang terjadi di negara kita atau terkait tentang adanya kelompok-kelompok organisasi masyarakat yang mengataskan apapun namanya, semuanya tentunya adalah tujuannya kebaikan kan. Kenapa? Saya ini kan ingin menegakkan tentang Islam di negara saya. Kenapa kok negara tidak melindungi, tidak boleh ya gitu ya. Mereka kan tidak mau disalahkan karena dasarnya akan kebenaran menurut mereka. Dasar apa yang dilakukan itu adalah kebenaran. Nah, makanya konflik itu kan tetap dia pertahankan antara, mohon maaf, NII dengan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia juga tidak mau kan menyerah, apalagi akan dipimpin oleh tadi itu satu kekuatan agama tertentu, sementara kita memahami bagaimana bangsa ini dibangun oleh berbineka tunggal ika, berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dan insya Allah dengan adanya pemahaman moderasi beragama ini, bangsa kita akan menjadi bangsa yang tentram, bahagia. Ya sudahlah, ada yang namanya, silakan saudara sebagai muslim, amalkan ibadah saudara, ajaran agama saudara dengan benar, dan mereka yang non-muslim dengan pemahamannya yang benar. Maka di sini kita diajarkan bagaimana sikap tasamuh, sikap toleransi terhadap mereka selama mereka tidak berperilaku, mohon maaf, mengintimidasi agama kita, mengajak kita kepada ajarannya, maka kita ini dituntut untuk tadi itu bertoleransi saja. Ya sudah, lakum dinukum waliyatin, untuk agamamu dan untuk agamaku. Dan alhamdulillah negara kita sudah merdeka 78 tahun ya. Aman, damai, tentram, walaupun selama ini banyak godaan, banyak tantangan, hambatan yang terjadi. Tapi kita tetap bersatu menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak muncul, walaupun saya yakin gerakan-gerakan itu sampai saat ini masih ada, Mas. Mereka otomatis kan, mohon maaf, ada kajian-kajian agama yang mengajak para mahasiswa, tetapi mahasiswa itu didoktrin dengan ajaran-ajaran mereka, yang sehingga boleh jadi mahasiswa juga ada yang mengikuti mereka. Apa yang terjadi? Yang terjadi tadi itu, bisa kuliahnya berantakan, terus kemudian kajian-kajiannya akan menjadi masalah karena diawasi oleh aparat. Nah, itu dikejar-kejar dan sebagainya. Tidak nyaman kan? Jadi menurut saya, saudara adalah intelektual, calon pemimpin bangsa ini, berpikir yang rasional, beragama, menjadi manusia yang beriman, takwa yang benar, sesuai dengan ajaran agama kita. Ya, kita hidup di negara yang disebut dengan
negara yang berpancasila, di mana sebenarnya dalam ajaran agama Pancasila sendiri kan dari sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya mengajarkan bagaimana menyembah kepada Tuhan yang Esa yang satu. Jadi Mas yang masalah-masalah yang terjadi di negara ini, kita sebagai mahasiswa berpikir secara rasional bagaimana kita berjalan menjalankan agama sesuai dengan perintah Allah. Tadi itu tidak ekstrim ya. Kita berada di tengah-tengah menjalankan perintah Allah itu dengan kemampuan kita dan adanya hidup rukun dengan agama dan kepercayaan yang lain. Itu menurut pemahaman saya. Silakan, mungkin ada yang lain menanggapi. Baik Pak, terima kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Roiman. Ini saya absen ini belum bisa ini. Menunggu dulu ya, saya bicara dengan ini biar ditanggapi saya tentang absensi. Sebentar ya, karena tadi saya buka absensi. Oke, saya ulang lagi nih. Ini di sini nih belum bisa dibuka kan? Nggak tahu ini kenapa. Tidak ada buat absen, tapi nanti akan saya absen berdasarkan data yang sebelumnya. Ini saya catat siapa yang tidak hadir di malam hari ini. Cukup ya, sekarang saya absen ya. Oh, alhamdulillah udah bisa. Benar ya. Sekarang ada bisa ini. Oke. Kehadiran. Hari ini tanggal 24. Pukul 19. Kemudian pukul 20.45. Kita lanjutkan absen. Jangan keluar dulu ya. Kalau nanti kita akan foto dulu bersama. Maaf, sebelum saya absen, saya minta dibuka dulu kameranya. Foto dulu, silakan. Oke, sebentar ya.
Silakan dibuka kameranya, Mas. Kita Sudah, sebelum saya Pak. absen, saya lihat. Sudah ya? Iya, sudah. Oh, jaringan saya ya, nggak kelihatan. Oke, sebentar. Oke, saya lanjutkan. Absen ya. Handi Hadir, Pak. Setiawan ada? Anggita Firdausati Saputri, Hadir, Pak. Muhammad Saiful, nggak ada ya? Kemudian Norman Mulyadi, Hadir, Pak. Adrian Marsandi, Galih Priyansah Hardianto, Galih hadir, Pak. Hilal Musahar Nursan, Dihadir tuh, Pak. Mic-nya rusak kayaknya, Pak. hadir. Nuruddin, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Iskandar Zulkarnain, Hadir, Pak. Zulfianus Balak Nihan, Hadir, Pak. Saharul Ananda Pangestu, Hadir, Pak Sarul, Pak. Alam Sah, Hadir, Pak. Izin, Pak, tidak on cam, Pak. Al-Fatih Muhammad Hashir, Ardana Giri Darmawan, Hadir, Pak. Eko Ferdianto, Hadir, Bapak. Eko Prayitno, Hadir, Bapak. Khalid Abdullah, Oleh hadir, Pak, saya. Rio Suwendro Ahmad Mahmudin, Hadir, Pak. Hadir. Salim Al-Tamimi, Hadir, Pak. Hadir. Ahmad Naji, Ahmad Naji hadir, Pak. Bintang Akhir Ramadan, Hadir, Pak. Bintang Rahul Yandi, Hadir, Pak. Hadir. Husni Kurniadi, Hadir, Pak. Wairul Anwar, Hadir, Pak. Tengku Alfiansah Umar, Wery Septian Tanadi, Hadir, Pak. Rifki Nuraulia Hafid, Rois Sunjaya, Hadir, Pak. Roiman, Hadir, Pak. Sandi Lesmana Prawira Subagja, Hadir, Pak. Lugi Fernando Bastian, Zahran Fitra Firdaus, Hadir, Pak. Sultan Ahmad Gifari Sauki, Hadir, Pak. Sultan hadir, Pak. Andi Setiawan, Muhammad Ihsan Abdul Rahim, Muhammad Ihsan hadir, Pak. Fatih Masrohan Asidki, Hadir, Pak. Hadir. Randi, Hadir, Pak. Muhammad Ramadan,
Muhammad Ramadan, Haji Permana, Hadir Pak, Haji Permana Pak. Efri Arjuna Irawan, Hadir Pak. Krisna Alfa Widiantoro, Hadir Pak, hadir. Prima Agung Purnianto, Prima hadir Pak, Prima. Fauzan Rialdi, Hadir Pak Fauzan Pak. Saiful Bahri, Hadir Pak, hadir. Jaya Amin Prastio, Hadir Pak. Muhammad Rafa Rizkika. Hadir Pak, hadir. Ya, yang belum hadir saya ulang lagi ya. Mohon diperhatikan. Muhammad Saiful ada? Hadir Pak. Oke. Kemudian Adrian Marsandi, Al-Fatih Muhammad Hashir, Tengku Alfiansah Umar, Rifki Nur Aulia Hafid, Lugi Fernando Bastian, Handi Setiawan, Muhammad Ramadan. Muhammad Ramadan hadir Pak. Siapa yang belum dipanggil? Masih ada? Andi Setiawan Sudah belum Pak. cukup? Siapa? Andi Setiawan dari teknik elektro Pak. Handi Setiawan. Iya. Hadir. Soalnya di kelas ini ada dua nama yang kembar Pak. Ya, terus siapa lagi yang belum? Muhammad Ramadan udah Pak. Muhammad Ramadan tadi sudah. Ini ada Lugi, Rifki, Tengku. Ada nggak mahasiswanya? Sama Al-Fatih. Sama Andrian. Oke, saya simpan ya. Ada 41 mahasiswa yang hadir pada malam hari ini. Oke, para mahasiswa sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini pertemuan kita pada tatap maya virtual malam hari ini. Terima kasih atas perhatian saudara dan waktu yang disediakan pada malam hari ini. Semoga kita ketemu lagi pada pekan depan ya. Untuk UTS, jangan lupa pesan saya, kerjakan semampunya, kirim jawaban, jangan terlewatkan waktunya. Apabila terlewatkan, maka bisa jadi masalah, akan mengulang, akan menjadi masalah lagi. Maka waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Akhirnya saya mohon maaf lahir batin. Semoga pertemuan kali ini memberikan keberkahan dan Allah selalu memberikan kesehatan bagi kita semuanya. Selamat istirahat. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Ya, malam. Selamat istirahat ya Mas. Channel 11. Coba aja dulu Pak.